Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Marhaban TV rahimakumullah dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima kepada kita semua. Pemirsa Marhaban TV, kita lanjutkan kajian tentang bagaimana Nabi Adam alaihissalam setelah diberikan ilmu, pengetahuan, nama-nama segala sesuatu. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud. Ya. Untuk bersujud kepada Nabi Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, hendaklah kalian sujud kepada Adam. Fasajadu, lalu mereka sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini enggan, tidak mau. Wastakbara, dan dia merasa besar. Wa kana minal kafirin, termasuk yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah pemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada Adam. Ya. Kepada Adam atas keturunan Adam alaihissalam, di mana Allah mengabarkan bahwa Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ya. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ya pernah berdoa, Rabbi arinil Adam alladzi akhrajana wa nafsahu minal jannah. Ya. Wahai Rabbku, perlihatkanlah Adam kepadaku yang dia telah mengeluarkan kami. Maksudnya mengeluarkan kami keturunannya dari surga, serta dirinya dari surga. Ketika Nabi Adam bertemu dengan Nabi Musa bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Musa mengatakan, Anta Adam, wahai anta adalah Adam, alladzi khalaqahu Allah biyadihi. Yang Allah telah menciptakannya dengan tangannya. Wa nafakha fihi min ruhihi, dan Allah tiupkan padanya dari ruh ciptaannya. Wa asjada lahu malaikatahu, dan Allah perintahkan sujud kepadanya, kepada malaikatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa malaikat ini diperintahkan sujud. Nah, semua malaikat ini artinya yang diutus. Ya. As-safir, yang diutus antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, malaikat yang diutus oleh Allah untuk menurunkan wahyu kepada manusia, yaitu kepada para nabi dan rasul. Semua malaikat ini adalah sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis ini namanya tadi Al-Haris. Ya, namanya Al-Haris. Dia diciptakan ya dari mimmarijin min nar. Wa khuliqatil jinnu alladzi dzukira fil Qur'an min marijin min nar.
Dan diciptakan jin yang disebutkan mereka itu di dalam Quran dari min marijin min nar. Apa min marijin min nar? Lisanun nar, lidah api. Ya. Jadi ketika api itu membelah-belah ya, menjilat ya, jilat-jilatan api ya. Nah, jilatan api itu, lidah api itu yang kemudian diciptakan iblis, ciptakannya iblis. Ibnu Abbas mengatakan wa khuliqal insan min tin, dan diciptakan manusia dari tanah. Nah, ketika anak iblis ini ya ketika bangsa jin ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikirimkannya malaikat. Nah, ada ular yang disebut ular ini adalah dengan jin. Kemudian ya, padahal iblis ini bagian dari jin. Bagian dari jin. Lalu bangsa jin ini diburu dan mereka diusir, bagian dibunuh, sehingga mereka ya ada yang lari ke tengah-tengah lautan. Ada juga yang lari ke puncak-puncak gunung. Ketika iblis melakukan hal itu, dalam dirinya ya ada perasaan, aku telah melakukan sesuatu yang tidak pernah melakukan seorang pun. Nah, ini ya. Jadi ini ujub. Ya. Aku telah melakukan sesuatu yang tidak diperlakukan dan tidak ada seorang pun yang melakukannya. Maka Allah melihat dalam hatinya, dalam hati iblis, dan Allah tidak melihat malaikat dalam hatinya, tidak seperti itu. Malaikat yang bersama iblis untuk apa? Menghancurkan, membinasakan bangsa jin yang durhaka itu. Ya. Nah, ketika Allah SWT berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, inni qad ittala'tu, aku telah melihat min qabli iblis, kepada hati iblis, ala ma la taqli'un, apa-apa yang tidak kalian lihat padanya. Min kibrihi wa igtirarihi. Dari apa? Dari merasa besar. Ya. Dari rasa sombongnya dan ketertipuannya. Ya. Kemudian Allah perintahkan kepada tanah Adam. Lalu tanah itu diangkat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah yang liat, min tinil lazib. Min tinil lazib. Kemudian tanah itu menjadi hangat, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Kemudian setelah jadi jasad, didiamkan selama 40 hari 40 malam. Ya. Lalu iblis mendatangi Adam. Dan dia memukulnya atau menginjaknya dengan kakinya. Ya. Maka sejak itu adalah ada fayusalsilu, yakni bersuara. Ya. Ini sebagian dari firman Allah SWT, min salsalin kal fakhar. Ya.
Kemudian iblis masuk ke dalam mulut Adam dan keluar dari duburnya. Lalu masuk dari duburnya, ya, dan keluar dari mulutnya. Kemudian Allah SWT berfirman, tidaklah bagi engkau sesuatu pun bisa menguasai, ya, apa yang telah aku ciptakan. Dan jika aku kuasakan atasmu, benar-benar aku akan membinasakan kepadamu. Ya. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada yang diciptakan oleh Allah, ditiupkan kepada jasad Adam. Ya. Ditiupkan ruh ini dari arah kepalanya. Ya. Kemudian jadilah ruh ini jadi dan mengalir dalam tubuh Adam, tidaklah yang dialiri dalam jasad Adam kecuali menjadi darah dan daging. Ya. Nah, ketika roh ini sampai kepada pusar, roh ini lihat kepada jasadnya. Dan roh ini merasa kagum apa yang dilihat dari jasadnya ini. Lalu dia berusaha untuk bangun, tapi tidak mampu. Ya. Nah, maka ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa qanal insanu ajula, adalah manusia itu tergesa-gesa. Tidak bisa bersabar, ya. Tidak mampu menahan ala sarra wala dharra. Tidak mampu bersabar di atas kesenangan dan di atas penderitaan. Nah, setelah itu tidak mampu untuk bangun, lalu terlentang kembali, lalu ruh itu sampai kepada seluruh jasadnya, sampai kepala. Ketika selesai peniupan dalam jasadnya Adam alaihissalam, peniupan ruh, ya, maka jasadnya itu, jasad Adam alaihissalam itu bersin. Maka atas ilham Allah SWT, Adam mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka Allah menjawab, ya rahamukallah ya Adam. Semoga Allah merahmatimu wahai Adam. Ya. Kemudian Allah SWT berfirman kepada malaikat. Ya, yang malaikat ini masih bersama iblis. Malaikat yang khusus, ya ini. Malaikat yang khusus bukan malaikat yang ada di langit. Sujudlah kalian kepada Adam. Ya, tidak semua malaikat, ya. Karena malaikat itu sangat banyak. Jadi malaikat yang khusus bersama Adam, bersama iblis, ya. Yang bersama-sama dengan iblis tadi. Malaikat yang diutus untuk membasmi bangsa jin tadi. Bukan seluruh malaikat. Nah, malaikat di langit. Usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu kulluhum ajma'un. Bersujudlah semuanya, ya, kecuali iblis. Haba wastakbara. Dia enggan dan sombong. Karena apa? Karena itu tadi, ketika dia dengan sekelompok pasukan dari malaikat bersama-sama membasmi bangsa jin yang durhaka kepada Allah dan berbuat kerusakan, ada dalam hatinya rasa sombong, bibit-bibit kesombongan. Ya, al-iktirar, dan dia tertipu. Iblis mengatakan, la asjudu lahu, saya tidak akan sujud kepadanya.
Wa ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Wa akbaru sinnan, lebih tua usianya. Wa aqwa khalqan, dan lebih kuat penciptaannya. Khalaqtani min nar, engkau telah ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan dia telah engkau ciptakan dari tanah. Adam diciptakan dari tanah. Ya. Inna an-nar aqwa min at-tin. Tanah itu lebih kuat daripada tanah. Api itu lebih kuat daripada tanah. Ini anggapan iblis. Ya. Ketika si Al-Haris ini, nama asli dari iblis ini ya, si Al-Haris ini enggan untuk apa? Untuk bersujud. Ablasahullah. Nah, ini. Ablasahullah ayasahu minal khairi kullih. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ini memutuskannya dari kebaikan seluruhnya. Nah, ini sebab maka dalam kajian akidah nanti ada disebut dari kufur iba. Kufur enggan. Kufur enggan. Bukan berarti dia tidak beriman kepada Allah, tapi enggan untuk menerima perintah Allah. Sebagaimana kufurnya iblis. Ya. Iblis tidak mengatakan Allah telah mati. Ya. Tapi enggan dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menolak perintah Allah atau larangannya, ini sudah jatuh pada kekufuran. Ya. Lalu malaikat menjadikannya Allah Subhanahu wa taala menjadikannya syaitanan rajiman. Syaitan yang dijauhkan dari rahmat Allah, terputus dari rahmat Allah dan dijauhkan dari rahmatnya, dari kasih sayangnya, rajiman, terkutuk. Sebagai uqubah, sanksi dari maksiatnya. Ya. Kemudian Allah SWT ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama seluruhnya. Itu nama-nama yang dikenal manusia sampai sekarang. Baik nama manusia, nama binatang, nama bumi, ya, nama lautan, nama gunung, nama hewan-hewan, dan sebagainya. Ya. Lalu setelah itu nama-nama ini tadi disodorkan kepada malaikat. Ternyata mereka tidak mengetahui. Malaikat menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya. Kemudian pemirsa Marhaban TV rahimakumullah, nah, setelah itu iblis ini, ya, iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, termasuk yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam alaihissalam untuk masuk ke dalam surga. Ya. Setelah iblis dicap sebagai yang kafir, ya, wa kana minal kafirin, maka Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan kepada Adam alaihissalam untuk apa? Masuk ke dalam surga. Wa qulna, dan kami berfirman, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya. Dan kami berfirman, wahai Adam, masuklah kamu, tinggallah kamu serta istrimu. Jadi di sini
Ya. Adam alaihissalam disuruh masuk kepada dengan bersama dengan istrinya. Jadi sebelum masuk ke dalam surga, ya, setelah malaikat ini sujud kepada Adam, Adam merasa kesepian. Ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan Adam. Allah mengetahui dalam hati Adam. Ya, dalam hati Adam bahwa dia adalah untuk menemani dirinya. Menemani dirinya. Maka diciptakanlah Hawa, ya, diciptakanlah oleh Allah Subhanahu wa taala Hawa. Hawa ini artinya yang diinginkan oleh jiwa manusia. Ya. Ada muskun. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga. Wa kula minha, makanlah kamu berdua dari surga itu, rawadan haitsu syi'tuma, apa yang saja kamu kehendaki. Wala taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, sebab kalian berdua termasuk orang-orang yang zalim. Nah, jadi ini iblis, ya, iblis setelah itu setelah dia enggan diperintah untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa iblis ini tidak mau bersujud dan dia termasuk yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam dirinya ada sifat kibr. Ya. Ada sifat kekufuran. Maka dalam sebuah hadis Nabi bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu habatin khardalin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada dalam hatinya seberat satu biji dari sifat kibr, sifat sombong. Ya. Sifat sombong. Karena apa? Karena dia tidak mau bersujud. Kenapa tidak mau bersujud? Karena dalam hatinya ada rasa merasa diri lebih daripada Adam alaihissalam. Ya. Nah. Kadang merasa dirinya lebih daripada Adam alaihissalam. Ini adalah dosa, ya, dosa ini. Dosa yang bisa membawa kepada kekufuran. Maka al-kibr adalah batrul haq wa ghamtun nas. Nabi SAW memberikan definisi al-kibr. Kibr itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ini adalah definisi kibr. Ya.
Nah, akan tetapi iblis masih diperbolehkan ini tinggal di surga. Ya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menempatkan Adam dan Hawa ini di surga, dan Adam merasa tenang dengan adanya istri. Ya. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala dinikahkan keduanya. Ya. Dan Allah menjadikan ada ketenangan dalam diri Adam. Ya. Maka di sini ada ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah. Sebagian para riwayat para ulama ada yang mengatakan bahwa Hawa diciptakan setelah Adam masuk ke dalam surga. Ya. Iblis dikeluarkan dari surga, lalu Adam ditempatkan di surga. Ya. Akan tetapi Adam ini berjalan di surga dengan apa? Sendirian. Tidak ada yang tidak ada yang menyertai. Lalu Adam ini tidur, lalu bangun. Dan tiba-tiba di dekat kepalanya ada seorang perempuan yang sedang duduk. Yang Allah Subhanahu wa taala ya ciptakan dari tulang rusuknya. Lalu Adam bertanya kepadanya, "Mana anti? Siapa engkau ini?" Ya. Maka dia mengatakan, perempuan makhluk ini menjawab imra'atun. Imra'atun. Kemudian Anda bertanya, "Walima khuliqti?" Untuk apa engkau diciptakan? Qalat, kata perempuan itu, "Litaskuna ilayya." Ya, untuk menenangkan bagiku. Ya. Kemudian malaikat berkata kepada Adam, ya, apa namanya wahai Adam? Kata Adam, Hawa. Kemudian ditanya, kenapa disebut Hawa? Kata Adam, innaha khuliqat min syai'in hayyin. Sesungguhnya dia diciptakan dari sesuatu yang hidup, yaitu dari tulang rusuknya. Ya. Maka Allah SWT berfirman, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Ya, tinggal di dalam surga bersama istrimu, makanlah darinya dengan bebas apa yang kau kehendaki. Akan tetapi wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah engkau berdua mendekati pohon ini. Ya. Para ulama berbeda pendapat, pohon apa yang dilarang ini? Sebagian ada yang mengatakan namanya al-karmu. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas. Ya. Demikian juga Sa'id bin Jubair, As-Sudi, Asy-Sya'bi, dan Ja'da bin Hubair. Sedangkan riwayat dari Abi Malik, Abu Salih, dan dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dari sekelompok para sahabat mengatakan namanya adalah al-hintah. Ya. Ada juga yang mengatakan sumbulah. Ada yang juga mengatakan pohon ini ada al-bur. Ya. Ini berbeda pendapat para ulama. Akan tetapi riwayat yang sama. Ya. Ada juga mengatakan adalah pohon yang dilarang ini sumbulah. Ya. Dan pohon yang Nabi Adam bertobat di sisinya adalah zaitunah. Ya. Ini berbeda-beda para ulama.
Oleh karena itu, akan tetapi ini larangan Allah SWT, wala taqrabaa hadhihi syajarah. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, apalagi sampai makan dari buahnya, ya. Itu dilarang sekali. Nah, sebenarnya larangan ini adalah untuk ujian. Ujian bagi Adam alaihissalam dan juga para keturunannya. Ya, diuji dengan larangan. Ya. Di mana Adam dan Hawa dilarang mendekati, apalagi memakan buahnya, mengambil buahnya. Akan tetapi kemudian syaitan ini menyesatkan keduanya. Fa'azallahuma syaitan, menggelincirkan syaitan kepada Adam dan Hawa. Anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Dan mengeluarkan keduanya dari apa yang mereka dulu berada di dalamnya. Wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Maka Allah, kami berfirman, turunlah kalian, sebagian kalian musuh bagian yang lain, dan bagi kalian di muka bumi tempat tinggal dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Insya Allah kita akan bahas ya bagaimana langkah-langkah syaitan dalam menggelincirkan bapak kita Nabi Adam alaihissalam sehingga mereka berdua ya ini bisa tergelincir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tatsliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.